Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Rizkiansori dari TRO Angkatan 25 dengan 3 digit tim terakhir 071. Pada kali ini kita akan membahas bahasa C++, yaitu tentang pengkondisian, looping, dan lain-lain. Yang pertama di sini ada pengkondisian, yaitu if, else if, else, dan logika boolean. Persabangan mengarahkan alur program berdasarkan kondisi. Nah, rantainya itu kayak if, else. Kalau di Python sendiri kita kemarin juga sama, cuma bedanya di Python itu elif bukan else if. Sementara di C++ itu elif diubah menjadi else if biar lebih lengkap. Itu tugasnya untuk mengevaluasi kondisi dari yang paling spesifik hingga default. Sementara tipe boolean menyimpan hasil logika untuk dipakai ulang. Konsep utamanya, setiap blok if dievaluasi secara berurutan sampai kondisi terpenuhi. Else menangani semua kemungkinan yang tidak masuk dalam kondisi sebelumnya. Ekspresi perbandingan mengembalikan nilai boolean sehingga bisa disimpan di variabel. Oke. Bisa dilihat di sini, if skor lebih dari 90, maka grade A. Ya, berarti nanti kita menginput masuk jika nilainya 93 maka akan di grade A. Jika misalkan nilainya lebih dari 90 maka akan di grade B, yaitu lebih dari 75. Nanti kalau nggak lolos lagi akan di grade C, yaitu lebih dari 60 tapi kurang dari 75, dan di bawah itu ada nilai D. Oke. Bisa dilihat sendiri, jika lulus maka skornya itu harus lebih dari 60. Kalau misalkan nilainya true maka akan lulus, ya gitu. Kalau tidak maka berarti false. Kemudian nomor 2 ada looping for, while, do while, dan iterasi array. Loop memungkinkan eksekusi berulang. For, while, dan do while memiliki gaya evaluasi kondisi berbeda, namun semuanya dapat digunakan untuk menelusuri array. Konsep utama yang dipakai di sini adalah for, dipakai saat jumlah iterasi sudah diketahui. While, memeriksa kondisi di awal putaran, berhenti jika kondisi salah. Do while, menjalankan blok dulu, baru memeriksa kondisi minimal sekali jalan. Oke, bisa dilihat sendiri di sini. For loop itu dipakai saat jumlah iterasi diketahui, yaitu jika dalam variabel i itu bernilai 0 di dalamnya, maka akan bertambah 1 sampai i itu nilainya kurang dari 5. Karena iterasinya diketahui di sini kurang dari 5, maka pertambahan tersebut akan berulang, yaitu jadinya sama dengan 1, 2, 3, 4. 5-nya tidak masuk. Kemudian ada while, memeriksa kondisi di awal putaran, berhenti jika kondisi salah. Seperti yang dilihat sendiri, pengkondisinya di awal, yaitu jika nilai variabel i sama dengan 0, maka akan bertambah 1 sampai variabel tersebut kurang dari 5. Dan do while itu menjalankan blok dulu baru memeriksa kondisi. Dia bloknya dijalani dulu baru memeriksa kondisi. Kemudian ada latihan program rata-rata, nilai, dan double perkalian. Dua latihan utama mengenalkan perhitungan rata-rata menggunakan loop tunggal dan pencetakan tabel perkalian menggunakan loop bersarang. A. Program rata-rata nilai. Input jumlah nilai terlebih dahulu.
Gunakan loop untuk membaca setiap nilai dan tambahkan ke total. Rata-rata dihitung dengan total bagi jumlah nilai. Cout jumlah nilai, C-nya masukkan nilai dari N sendiri. Kemudian double total untuk menghitung gitu for jika I sama dengan 1, maka I akan bertambah terus sampai sebelum N gitu. Misalkan nilai N-nya kita input pada di sini si in ini kita input dulu N-nya 8 misalkan. Jika jumlah N 8, maka I akan terus bertambah mulai dari angka 1 sampai angka 7. Nah, bisa lihat sendiri si out nilai ke I-nya berapa? Si I-nya kemudian X gitu. Rata-rata itu nilainya cara perhitungan atau rumusnya yaitu total dibagi total ini dibagi jumlah nilai. Kemudian tabel perkalian. 2 loop per sarang menampilkan tabel N kali N, yaitu nilai kali nilai. Loop luar menentukan faktor utama. Loop luar menentukan faktor pertama. Loop dalam mengkalikan dengan faktor kedua. Dibagi T dipakai supaya kolom rapi. Bisa kalian lihat sendiri ini ada variabel N dan pakai tipe adapter. Cout tampilkan tabel perkalian hingga C-nya kita masukkan nilai N. Jika nilai variabel I sama dengan 1, maka akan terus bertambah jumlahnya 1 sampai nilai I-nya yang diinput berapa. Kemudian J-nya juga sama. Jika J-nya 1, itu akan berhenti nilai pertambahnya sesuai dengan nilai ininya. Nilai yang kita tambahkan gitu loh. Terus kemudian bagi T. Kemudian nomor 4, perbedaan parameter by copy dan by reference. Cara fungsi menerima parameter mempengaruhi apakah perubahan di dalam fungsi terlihat di luar. Salinan atau by copy tidak mengubah nilai asal. Atau misalkan variabel asalnya itu nilainya 10 atau 8 atau 5, nanti tidak akan mengubah nilai asal. Sedangkan referensi by reference langsung memodifikasi variabel asli. Step utamanya void by copy itu menerima salinan sehingga hanya A hanya variabel lokal, sedangkan void by reference menerima referensi operator dan memastikan variabel A menunjuk ke variabel pemanggil. Kemudian gunakan referensi saat ingin menghemat salinan besar atau memodifikasi argumen. Apa yang dimaksud di sini adalah perbedaannya misalkan di dalam variabel A itu ada 20. Terus kita memasukkan nilai 15 pada fungsi ini, maka variabel dalam A tidak akan terpengaruh. Sedangkan kalau memakai by ref, jika nilai variabel kita adalah 30 dan kita memasukkan nilai variabel pada fungsi itu 15, maka akan terpengaruh nilai variabel asalnya, yaitu berubah menjadi 15 juga. Kemudian 5 yaitu prototype fungsi dengan contoh.
Prototype mendeklarasikan tangan fungsi sebelum dipakai. Hal ini memisahkan deklarasi dari implementasi dan menjaga compiler mengetahui fungsi yang akan dipanggil. Konsep utamanya, prototype biasanya ditempatkan di bagian atas atau header. Implementasi dapat berada di akhir file atau berkas terpisah. Kemudian, pemanggilan fungsi cukup menyertakan header karena compiler sudah tahu bentuknya. Oke, prototype ditempatkan di bagian atas atau header di sini nih. Prototype-nya di atas, paling atas. Kemudian, implementasi dapat di akhir file atau berkas terpisah. Kemudian pemanggilan fungsi menyertakan header karena compiler sudah tahu bentuknya. Kemudian nomor 6 ada pemisahan berkas HPP dan CPP. Header menyimpan deklarasi, sedangkan file implementasi memuat definisi. Pemisahan ini meningkatkan modularitas, mengurangi duplikasi, dan mempercepat komplikasi ulang. Konsep utamanya adalah header HPP berisi deklarasi fungsi, kelas, atau konstanta yang ingin dibagikan. File implementasi CPP memuat kode aktual dari fungsi yang dideklarasikan. Include header HPP membuat fungsi siap pakai di berkas lain. Contoh implementasi nyata ada pada pasangan fungsi prototype HPP atau CPP, deklarasi dan definisi kali, serta program modular HPP atau CPP, deklarasi dan definisi tampilan menu tambah kurang. Nah ini headernya nih, void tampil menu in tambah in A, in B, integer kurang in A dan in B, variable A dan variable B. Implementasinya bagaimana? Cout, kita masukkan kayak print gitu, menu. Kita masukkan nilai n-nya berapa, terus n keduanya berapa, atau kita masukkan nilai A atau B gitu loh. Kemudian tambah itu kan A plus B kurang A min B. Kemudian yang ketujuh ada program modular sederhana. Program kalkulator menu sederhana menunjukkan bagaimana fungsi terpisah bekerja sama dengan main untuk menghadirkan struktur modular yang mudah dikembangkan. Alur programnya, pertama, main memanggil tampilan menu untuk menampilkan pilihan. Pengguna memilih operasi dan memasukkan 2 angka. Ketiga, main memanggil fungsi aritmetika sesuai menu. Jika pilihan tidak ada, tampilkan pesan error. Nah, ini main memanggil tampilan menu untuk menampilkan pilihan. Nih, pilihannya banyak nih. Pilih menu, pilih. Yang pertama masukkan angka 1, yang kedua masukkan angka 2. Nah, kemudian memanggil fungsi aritmetika sesuai menu. Nih, ada fungsi aritmetika tambah dan pengurangan. Jika pilihan tidak ada, akan else dan akan jadi false sehingga menampilkan pesan error. Oke, kemudian kita langsung aja untuk demonstrasi pada codingan aja. Mendemonstrasikan, tapi sebenarnya tidak bisa di sini. Jadi kita langsung aja ke demonstrasi kedua, itu loop for while. Langsung demonstrasikan di sini. Kita lihat-lihat, itu kita menyediakan 5 data nilai, yaitu 1 sampai 5. Nanti sama aja sebenarnya, cuma bedanya tuh di pengertiannya ya. Kemudian kita langsung ke latihan rata-rata. Kita masukkan dulu jumlah nilainya, misalkan X itu 8, kita enter. Jumlah nilainya 8, nilai pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
maka rata-ratanya tahu akan 5,5. Kenapa begitu? Karena jumlah nilai dibagi eh total jumlah nilai dibagi jumlah seluruh nilai. Kemudian tabel perkalian kot hingga masuk sini 5 enter. Nah, kalian akan lihat di sini tabel perkalian akan menampilkan hingga 5 karena bisa dilihat di sini for in jika nilai in adalah 1 sampai n maka akan bertambah 1. Jadi misalkan itu mulai dari angka 1 sampai 5, n-nya 5. Misalkan 6, n-nya sampai 6. Karena kurang dari sama dengan, maka n6 itu ikut masuk, atau n5 itu ikut masuk. Kemudian, better copy reference. Bisa kalian lihat sendiri di sini, kenapa pass by copy atau bypass copy itu 5. Karena kita lihat di sini bahwa x awal atau variabel awalnya adalah 5. Sehingga misalkan kita bypass copy, itu tidak akan merubah nilai asalnya atau nilai variabelnya, melainkan hanya pada fungsi lokal saja. Sedangkan kalau misalkan by pass reference atau pass by reference, itu nilai asal variabel akan dipengaruh. Misalkan nilai dalam fungsi adalah 10, 10. Maka nilai variabel tadi yang awalnya 5 akan ditambahkan 10 karena memakai pass by reference. Kemudian ada fungsi prototype WP dulu. Nah, bisa kalian lihat sendiri di sini ada 6 baris. Dengan yaitu ada if and def sama define. Ini maksudnya apa? Ini yaitu keyword yang berfungsi untuk mencegah deklarasi head keyword berulang kali. Kemudian masuk aja ke CPP. CPP ini kita fungsi prototype HPP nanti dikali gitu. Kita langsung run aja. Oke, kemudian ada main. Oke, kemudian kita langsung ini aja jalankan di main CPP ini ya. Untuk menjalankan ini itu tidak bisa langsung di running lewat sini, tapi harus melalui terminal. Dengan cara kalian copy di bagian sini dan kalian klik enter dan kemudian kalian copy lagi bagian sini. Nah, kalian bisa enter lagi. Nah, hasil kalinya 42. Kenapa? Karena 6 kali 7 X kali Y, 6 kali 7. Bisa juga kalau misalkan kita diganti jadi 5 di sini, kita caranya seperti tadi yaitu di copy, paste, copy, paste. Oh, ini benar, benar, benar. Copy. Hmm, gue.
Oke, kemudian kita langsung aja fungsi selanjutnya. Itu ini. Seperti tadi aja, langsung di ini. Copy. Cut. Oke. Kita pilih menu tambah. Tuh. Langsung angka 8, 9. Oke, akan 17. Mungkin itu aja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.